Bab 7. Kamu dipecat. Hailey Xie masih merasa bersalah dengan Zaiden Zhou hingga keesokan harinya. Jadi ia pagi-pagi buta sudah langsung berangkat ke kantor agar bisa menghindar dari pria itu. Zaiden Zhou sarapan di luar, lalu mengendarai motor listriknya ke gedung Departemen Penjualan Outstanding Corp. Gedung Outstanding Corp sebenarnya berseberangan dengan gedung Joyos Cosmetic Corp. Di depan lobi gedung Outstanding Corp, Zaiden Zhou menengadahkan kepalanya menatap gedung milik perusahaan Hailey Xie, hatinya berdesir. Masih sempat-sempatnya terpikir untuk menikmati pemandangan meski kemarin sudah bolos tanpa alasan. Kamu pikir Outstanding Corp bisa menoleransi hal semacam ini? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Zaiden Zhou. Ia berbalik badan. Yang dijumpainya adalah sebuah sedan hitam yang terparkir di sisi jalan. Dari kaca mobil itu seorang pria parubaya pemegang saham 40 miliar menunjuk wajahnya. Ia menatap Zaiden Zhou dengan marah. Pria parubaya itu bernama Kevin Lee. Dia direktur Departemen Penjualan Outstanding Corp. Jadi ia jelas bos besar Zaiden Zhou. Karena Zaiden Zhou pernah menangkap basah Kevin Lee berskandal dengan seorang bawahannya. Pria itu dari dulu selalu menunjukkan sikap bermusuhan pada Zaiden Zhou. Dalam lubuk hatinya ia sangat ingin mengusir Zaiden Zhou dari Outstanding Corp. Sambil menahan kekesalannya, Zaiden Zhou menyapa Kevin Lee baik-baik. Pria itu mendeham dingin. Zaiden Zhou, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari hukuman bolos tanpa alasan. Bersiaplah mengepak semua barangmu di kantor ini. Kevin Lee lalu tancap gas dan pergi. Sambil menatap belakang mobil Kevin Lee, Zaiden Zhou menggeleng heran. Kevin Lee. Oh Kevin Lee. Biasanya aku selalu menahan kekesalanmu padaku. Tetapi hari ini di tanganku ada hak eksklusif produk paling hebat Amerika Stanford Lab. Kalau kamu masih bersikap begitu padaku ke depannya, jangan salahkan aku atas konsekuensinya yang akan kamu terima ya. Ia langsung merasakan suasana tegang begitu masuk ke gedung itu. Semua orang nampaknya baru saja dimarahi Kevin Lee. Ekspresi mereka sangat masam. Salah satu rekan kerja perempuan Zaiden Zhou mencoba menjelaskan. Kevin Lee barusan langsung marah-marah sekalinya masuk. Ia bilang hari ini akan memecatmu sebagai contoh bagi yang lainnya agar tidak bolos tanpa alasan. Kamu cepat-cepat minta ampunlah padanya. Zaiden Zhou tersenyum tipis. Tidak perlu. Terserahlah apa katanya. Kevin Lee tiba-tiba keluar dari ruang kerjanya dengan memegang surat pemecatan. Ia berdiri di tengah lobi dan berujar lantang. Karena bolos tanpa alasan, Zaiden Zhou mulai hari ini resmi dipecat. Yang saya pegang ini adalah surat pemecatannya. Kedepannya, siapapun yang tidak bekerja dengan baik akan senasib dengannya. Pria itu kemudian berkata dengan dingin pada Zaiden Zhou. Zaiden Zhou, bawa surat ini dan pergilah ke kantor Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengurusnya lebih lanjut. Zaiden Zhou bertanya. Direktur Lee, menurut aturan kantor, bolos tanpa alasan hukumannya hanya potongan gaji 3 hari. Sekarang aku tanya, atas dasar apa kamu memecatku? Kevin Lee tersenyum dingin. Aturan kantor. Apa pula itu? Kalau aku mau kamu pergi, ya aku bisa membuatmu pergi tanpa harus mengindahkan aturan kantor. Cepat sana pergi. Zaiden Zhou tidak terima. Kamu sendiri hanya direktur Departemen Penjualan. Kamu bukan inspektur Departemen Sumber Daya Manusia. Lebih-lebih bukan juga direktur utama. Atas dasar apa kamu tidak mengindahkan aturan kantor? Takutkah kamu kalau aku laporkan ini ke CEO Sen? Heh, Kevin Lee menjawab angkuh. Kamu yakin mau melapor pada CEO Sen? Dia memang tahu kamu siapa. Cepat pergi. Kalau tidak aku akan menelpon semua perusahaan dalam industri ini agar kedepannya tidak ada satu perusahaan pun yang mau menerimamu. Iya aku mau lapor. Zaiden Zhou mengangguk-angguk. Aku sudah tunduk padamu. Cukup tidak? Sini berikan surat pemecatannya padaku. Aku akan urus tahapan-tahapan berikutnya sekarang juga. Kevin Lee melempar surat itu ke kaki Zaiden Zhou. Lalu berucap dingin. Cepat sana pergi. Jangan muncul lagi di sini. Zaiden Zhou tersenyum dingin sambil mengambil surat itu. Ia langsung bergegas ke ruang kerja Carina Sen. Kebetulan Carina Sen sedang pusing memikirkan pencapaian perusahaan tahun ini. Meski Outstanding Corp terhitung merek kelas atas, namun gempuran merek asing dan merek kelas atas lainnya belakangan sangat mengganggu. Produk-produk Outstanding Corp kurang dapat bersaing dan kurang dikenal publik.
Itulah yang menyebabkan pasar mereka terus surut. Yang lebih parah lagi, kinerja Departemen Pengembangan Produk tidak begitu bagus. Tidak ada produk-produk inovatif yang dihasilkan. Dibandingkan dengan merek asing dan merek kelas atas lainnya, Outstanding Corp kini sungguh bukan apa-apa. Kalau keadaan ini terus berlangsung, Outstanding Corp nantinya ditakutkan hanya bisa menjual produk pelindung kulit murahan saja. Tiba-tiba Zaiden Zhou mengetuk pintu ruang kerjanya. Carina Sen mengelus jidat dengan lesu. Masuk. Zaiden Zhou masuk dan menyapanya. Halo, CEO Sen. Carina Sen tidak hanya modis, namun juga sangat cantik. Wanita seperti dia sangat langka. Sebenarnya, di dunia bisnis Donghai, ada dua wanita yang sangat dikagumi semua orang. Salah satunya adalah istri Zaiden Zhou, Hailey Xie. Dan salah satunya lagi ya Carina Sen, wanita di hadapan Zaiden Zhou sekarang.